Ada Sabrina. Aku merupakan mahasiswa manajemen dari Universitas Bangka Belitung. Jadi, pada video ini aku tidak hanya akan menyebutkan teori, tetapi juga akan menjelaskan secara perlahan dan menyeluruh tentang perbankan dan sistem keuangan. Materi yang akan dibahas terdiri dari yang pertama, definisi, jenis bank, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem keuangan. Dan yang ketiga, peran bank sentral dan kebijakan moneter. Yang keempat, fungsi bank umum. Yang kelima, produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Yang keenam, prinsip manajemen bank. Dan yang ketujuh, resiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Definisi jenis bank dan lembaga keuangan. Pertama, kita harus paham dulu apa itu bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan uang dan pihak yang membutuhkan uang. Artinya, bank ini seperti penghubung. Misalnya, ada orang yang punya uang lebih, lalu dia menyimpan uangnya di bank. Di sisi lain, ada orang yang ingin membuka usaha, tetapi tidak punya modal. Lalu, dia meminjam uang ke bank. Nah, bank mengambil uang dari orang yang menabung, lalu menyalurkannya kembali kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Inilah yang disebut fungsi utama bank sebagai perantara keuangan. Sekarang, bagaimana bank mendapatkan keuntungan? Pernah nggak kepikiran kalau gimana sih bank dapat keuntungan kalau tugasnya hanya menjadi perantara? Nah, bank mendapatkan keuntungan dari selisih antar bunga simpanan dan bunga pinjaman. Contohnya, bank memberikan bunga tabungan sebesar 2%, tetapi memberikan pinjaman dengan bunga 10%. Selisih inilah yang menjadi keuntungan bank. Selisih 8% berarti. Itu yang menjadi keuntungan bank. Oke, jadi kita udah tahu nih dari mana sih bank dapat keuntungan. Lanjutnya, kita bahas fungsi bank. Fungsi pertama adalah menghimpun dana. Fungsi pertama bank itu menghimpun dana. Artinya, bank mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposit. Fungsi kedua adalah menyalurkan dana. Artinya, uang yang sudah dikumpulkan oleh kita tadi tidak disimpan saja, tetapi dipinjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara tidak langsung, uang kita itu terus berputar. Fungsi ketiga adalah memberikan jasa keuangan, seperti transfer, pembayaran tagihan, dan layanan digital. Oke, udah jelas? Kita masuk ke jenis-jenis bank. Berdasarkan fungsinya, bank itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank umum, yaitu bank yang memberikan layanan lengkap kepada masyarakat seperti tabungan, kredit, dan transfer. Yang kedua adalah bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang lebih fokus melayani masyarakat kecil, terutama dalam pemberian kredit usaha kecil. Berdasarkan prinsipnya lagi, bank dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank konvensional, yaitu bank yang menggunakan sistem bunga. Yang kedua adalah bank syariah, yaitu bank yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil sesuai prinsip Islam. Karena pada bank syariah ini bunga itu dianggap sebagai riba. Selain bank, kita juga ada lembaga keuangan lainnya. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi adalah lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko. Contohnya, jika seseorang mengalami kecelakaan, maka biaya pengobatan bisa ditanggung oleh asuransi. Yang kedua adalah pegadaian, yaitu lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Yang ketiga adalah leasing, yaitu pembiayaan untuk membeli barang seperti kendaraan. Yang keempat adalah pasar modal, yaitu tempat jual beli saham atau obligasi. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu struktur dan fungsi sistem keuangan.
Sekarang kita masuk ke sistem keuangan. Sistem keuangan adalah keseluruhan sistem yang mengatur aliran uang dalam perekonomian. Artinya, sistem keuangan mengatur bagaimana uang bergerak dari satu pihak ke pihak lainnya. Struktur sistem keuangan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lembaga keuangan seperti bank dan lembaga non-bank. Kedua adalah pasar keuangan, yaitu tempat terjadinya keuangan. Pasar keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang untuk jangka pendek dan pasar modal untuk jangka panjang. Ketiga adalah instrumen keuangan, yaitu alat yang digunakan dalam transaksi seperti saham dan obligasi. Yang keempat adalah otoritas atau pengawasan yang bertugas menjaga agar sistem tetap stabil. Sekarang kita bahas fungsi sistem keuangan. Fungsi pertama adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki uang ke pihak yang membutuhkan uang. Fungsi kedua adalah menyediakan likuiditas, artinya memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga adalah mengelola risiko, misalnya melalui asuransi. Contoh sederhana, kayak kita nabung di bank, terus bank memberikan pinjaman kepada pengusaha. Pengusaha membuka usaha dari uang yang dipinjamnya tadi. Lalu terciptalah lapangan kerja. Ini yang dinamakan sistem keuangan membantu pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu peran bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral adalah lembaga yang bertugas mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Tugas utama bank sentral adalah menjaga nilai mata uang agar tetap stabil. Salah satu hal yang dikendalikan oleh bank sentral adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum. Jika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat juga akan turun. Untuk mengendalikan ini, bank sentral menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ada dua jenis. Yang pertama ada kebijakan ekspansif, yaitu kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar. Biasanya dilakukan saat ekonomi sedang lesu. Yang kedua ada kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Biasanya dilakukan saat inflasi sedang tinggi-tingginya. Instrumen yang digunakan antara lain seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Yang keempat, kita masuk ke materi fungsi bank umum. Bank umum memiliki 3 fungsi utama. Pertama adalah menghimpun dana, yaitu mengumpulkan uang dari masyarakat. Yang kedua adalah menyalurkan dana, yaitu memberikan pinjaman. Yang ketiga adalah memberikan jasa keuangan seperti transfer dan pembayaran. Selain itu, bank juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, membantu UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, produk dan jasa bank. Kita udah masuk ke materi kelima nih, produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Produk bank dibagi menjadi dua, yaitu simpanan dan kredit. Produk simpanan terdiri dari tabungan. Tabungan ini sifatnya fleksibel, bisa diambil kapan saja. Yang kedua, giro, digunakan untuk transaksi bisnis. Yang ketiga ada deposito, yaitu disimpan dalam jangka waktu tertentu. Produk kredit terdiri dari kredit konsumtif untuk kebutuhan pribadi, kredit usaha untuk bisnis, kredit investasi untuk jangka panjang. Jasa bank meliputi transfer, pembayaran tagihan, mobile banking, dan penukaran mata uang. Kita lanjut ke prinsip manajemen bank. Manajemen bank adalah cara bank mengelola usahanya agar tetap aman dan menguntungkan. Prinsip utama manajemen bank adalah pertama adalah likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi penarikan dana.
Yang kedua ada rentabilitas, yaitu kemampuan menghasilkan keuntungan. Ketiga ada solvabilitas, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Yang keempat adalah prinsip kehati-hatian, yaitu bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit. Kita ke materi ketujuh. Resiko dalam perbankan dan pengelolaannya. Bank juga memiliki berbagai resiko. Resiko pertama adalah resiko kredit, yaitu nasabah tidak membayar pinjaman. Resiko kedua adalah resiko likuiditas, yaitu bank kekurangan dana. Yang ketiga adalah resiko pasar, yaitu perubahan ekonomi. Resiko lainnya adalah resiko operasional, resiko hukum, dan resiko reputasi. Untuk mengelola resiko, bank menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, kepribadian nasabah, capacity, kemampuan bayar, kapital, modal, kolateral, jaminan, dan condition atau kondisi ekonomi. Oke, jadi kita akan bahas lebih mendalam lagi materi ke-6 dan ke-7 nih guys. Jadi manajemen bank adalah cara bank mengelola seluruh aktivitasnya, terutama dalam mengelola dana masyarakat agar tetap aman, menguntungkan, dan stabil. Hal ini sangat penting karena bank tidak hanya mengelola uangnya sendiri, tetapi juga uang milik masyarakat. Nah, jika terjadi kesalahan, dampaknya bisa sangat besar, bahkan bisa menyebabkan krisis ekonomi. Nah, tadi di kesempatan sebelumnya kita udah bahas tentang prinsip likuiditas, tetapi nggak secara mendalam. Nah, ini aku akan jelasin secara mendalam. Apa sih prinsip likuiditas itu sebenarnya? Kenapa penting? Nah, mari kita bahas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama ketika nasabah ingin menarik uangnya kapan saja. Artinya, bank harus selalu punya uang cukup, uang tunai atau aset yang mudah dicairkan. Terus kenapa sih likuiditas itu penting? Karena bank menyimpan uang masyarakat yang bisa diambil kapan saja. Kalau bank tidak siap, nasabah tidak bisa menarik uang, kepercayaan hilang, terus dampaknya bisa terjadinya rush, yaitu penarikan besar-besaran. Contohnya, banyak nasabah tiba-tiba menarik uang secara bersamaan karena isu bank akan bangkrut. Namun, sebagian besar dana bank sudah dipinjamkan dalam bentuk kredit jangka panjang. Akibatnya, bank tidak punya cukup uang tunai, terjadinya krisis likuiditas. Ada cara mengatasinya. Yang pertama adalah menyimpan cadangan kas. Yang kedua, mengatur keseimbangan antar kredit dan dana. Dan ketiga, meminjamkan dari bank lain atau bank sentral. Yang kedua, kita bahas prinsip rentabilitas atau profitabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Bank harus untung agar bisa bertahan, berkembang, dan memberikan layanan lebih baik. Masalah yang bisa terjadi jika bank terlalu fokus pada keuntungan, memberikan kredit berisiko tinggi, dan mengejar bunga tinggi. Akibatnya banyak kredit macet dan bank juga rugi besar. Contoh kasusnya, bank memberikan pinjaman besar ke perusahaan tanpa analisis yang baik karena ingin cepat untung. Namun, perusahaan tersebut ternyata sudah bangkrut atau ternyata bangkrut ke depannya. Akibatnya, pinjaman yang dipinjam oleh perusahaan tidak kembali dan bank memiliki kerugian yang sangat besar. Makanya solusi dari masalah tersebut yaitu analisis kredit yang ketat, tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga keseimbangan risiko dan keuntungan. Yang ketiga ada prinsip solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Artinya, jika semua aset dijual, bank masih mampu membayar semua utangnya. Kenapa prinsip ini penting? Karena jika bank tidak solvable, maka bank akan bangkrut dan tidak bisa membayar kewajibannya. Contoh masalahnya, kita kasih contoh masalahnya lagi biar mudah dianalisis. Bank memiliki banyak utang, tetapi nilai asetnya menurun karena kredit macet.
Akibatnya, nilai aset lebih kecil daripada utang. Artinya bank tidak solvable. Solusi dari masalah ini adalah menjaga modal yang cukup. Bank harus menjaga modal yang cukup. Yang kedua, bank tidak terlalu banyak mengambil kredit berisiko. Yang ketiga, bank harus mengelola aset dengan baik. Yang keempat, prinsip kehati-hatian atau prudential. Ini adalah prinsip paling penting dalam perbankan. Artinya, bank harus sangat berhati-hati dalam setiap keputusan, terutama dalam memberikan kredit. Kenapa penting? Karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Contohnya, bank memberikan kredit tanpa mengecek kemampuan bayar nasabah. Akibatnya, banyak nasabah gagal bayar, kredit macet akan meningkat. Solusinya adalah menggunakan analisis 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Kita lanjut ke materi ke-7, risiko dalam perbankan dan pengelolaannya. Dalam dunia perbankan, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Yang penting bukan menghilangkan risiko, tetapi mengelola risiko dengan baik. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman. Contoh kasus, seorang pengusaha meminjam uang untuk membuka usaha restoran. Namun, usahanya gagal karena sepi pelanggan. Akibatnya, dia tidak bisa membayar cicilan. Bank mengalami kerugian karena hal tersebut. Cara mengelolanya yaitu udah pasti analisis 5C. Meminta jaminan dan memonitoring usaha nasabah. Yang kedua ada resiko likuiditas. Resiko ini terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi penarikan nasabah. Contohnya, banyak nasabah menarik uang karena isu negatif tentang bank. Bank tidak siap, krisis likuiditas itu yang terjadi. Solusinya, menyediakan dana cadangan dan mengelola arus kas dengan baik. Yang ketiga ada resiko pasar. Resiko ini muncul akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga, nilai tukar. Contohnya, bank memberikan kredit dengan bunga tetap, namun suku bunga pasar naik. Bank rugi karena pendapatan lebih kecil dibandingkan biaya. Solusinya yaitu mengelola portofolio, menyesuaikan kebijakan suku bunga. Yang keempat ada resiko operasional. Resiko akibat kesalahan manusia, sistem, atau teknologi. Contohnya, terjadinya error sistem yang menyebabkan saldo nasabah hilang. Akibatnya, nasabah panik dan kepercayaan akan turun. Solusinya, yang pertama, sistem keamanan tinggi. Harus ada backup data dan pelatihan karyawan. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko karena pelanggaran hukum atau kontrak. Contohnya, bank membuat perjanjian kredit yang tidak jelas. Nasabah bisa menggugat bank karena hal tersebut. Solusinya, bank harus mematuhi regulasi. Bank juga harus memiliki kontrak jelas dan legal. Yang keenam ada risiko reputasi. Risiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Contohnya, berita negatif tentang bank tersebar di media sosial. Risiko reputasi ini sih yang paling besar banget dampaknya kepada bank. Tentang adanya berita negatif tadi, nasabah menarik uang. Bank mengalami krisis. Solusinya, bank harus menjaga pelayanan, bank juga harus transparansi, dan bank juga harus memiliki komunikasi yang baik. Dari materi 6 dan ke-7, kita memahami bahwa bank tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara keamanan, resiko, dan kepercayaan. Jika manajemen buruk, bank bisa gagal. Jika resiko tidak dikelola, bisa terjadi krisis. Oke, kita udah di akhir nih. Sebagai kesimpulan, biar lebih ringkas lagi, dari seluruh materi yang telah dibahas, dapat kita pahami bahwa perbankan dan sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Pertama,
Bank dan lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya bank, uang yang sebelumnya tidak digunakan dapat menjadi produktif dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem keuangan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari lembaga, pasar, instrumen, dan pengawasan yang bekerja bersama untuk mengatur aliran dana dalam perekonomian. Sistem ini berfungsi untuk menciptakan efisiensi, menyediakan likuiditas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Yang ketiga, bank sentral dan kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai mata uang. Kebijakan yang diambil akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Yang keempat, bank umum memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan berbagai layanan keuangan yang memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kelima, produk dan jasa bank seperti tabungan, kredit, transfer, dan layanan digital yang memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Yang keenam, manajemen bank harus dijalankan dengan prinsip yang tepat seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kehati-hatian, agar bank tetap stabil dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh, resiko dalam perbankan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, seperti resiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, dan reputasi. Oleh karena itu, bank harus mampu mengelola resiko tersebut dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Dari keseluruhan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan sistem perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, manajemen yang baik, serta pengelolaan risiko yang tepat. Dengan memahami sistem perbankan secara menyeluruh, kita tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga menjadi individu yang lebih baik dan dalam mengambil keputusan ekonomi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.